Teman-teman, perkenalkan nama saya Hendayani Mustafa. Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut pengertian dari stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, dan sifat-sifat stratifikasi sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu perbedaan dalam masyarakat, di mana di dalamnya terdapat tingkatan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian stratifikasi sosial. Yang pertama itu Pitirim A. Sorokin yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Kedua, pendapat dari Bruce J. Cohen yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Yang ketiga, pendapat dari Max Weber yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Nah, sekarang kita masuk ke dasar stratifikasi sosial, di mana dasar stratifikasi sosial terbagi menjadi 4. Dasar pembentukan stratifikasi sosial dalam garis besarnya bahwa pelapisan sosial yang ada di dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap lebih oleh masyarakat tersebut, yaitu berupa kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Namun ada ukuran yang menjadi dasar dimasukkannya individu dalam suatu tingkatan yang tidak bersifat kumulatif. Nah, dasar pembentukan stratifikasi sosial yang pertama itu kekayaan, yaitu kapital, di mana kekayaan yang dimiliki seseorang dapat menentukan tingkatan dan stratifikasi sosial dalam stratifikasi sosial. Nah, apabila seseorang mempunyai kekayaan yang paling banyak, maka akan ditempatkan dalam tingkat atau lapisan teratas pada stratifikasi sosial, dan begitu pun sebaliknya. Seseorang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki kekayaan akan ditempatkan dalam tingkat atau lapisan terbawah pada stratifikasi sosial. Contohnya yaitu orang yang mempunyai mobil akan lebih dihargai atau dibanggakan daripada orang yang mempunyai sepeda, dan orang yang mempunyai rumah mewah dan bertingkat akan lebih dihargai juga daripada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Yang kedua itu ada kekuasaan atau power, yang dimana seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati tingkat atau lapisan teratas pada stratifikasi sosial. Begitu juga sebaliknya, biasanya kekuasaan atau wewenang ini identik dengan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang mempunyai kekayaan biasanya mempunyai wewenang atau kekuasaan, karena seseorang yang kaya biasanya dapat menguasai orang yang lain yang tidak kaya, ataupun sebaliknya, wewenang atau kekuasaan dapat mendatangkan kekayaan. Contohnya itu seorang anggota DPR, yang dimana seorang anggota DPR akan lebih dihargai di dalam kehidupan masyarakat daripada seorang pemulung. Yang ketiga itu ada kehormatan, yang dimana seseorang yang dihormati oleh orang lain akan menempati tingkat atau lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Kehormatan ini bisa terlepas dari kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan ini misalnya seseorang yang berperilaku baik dan banyak berjasa akan dihormati oleh orang lain di dalam masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Nah, contohnya itu pemuka agama, yang dimana akan sangat disegani dan dihormati di dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat itu ada ilmu pengetahuan atau pendidikan, yang dimana
baik pengklasifikasian berdasarkan ilmu pengetahuan dipakai oleh orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati tingkat atau lapisan teratas pada stratifikasi sosial. Dan begitu pun juga sebaliknya, penguasaan ilmu pengetahuan biasanya didasarkan pada gelar-gelar akademik, yaitu kesarjanaan, atau profesi seseorang, yaitu seperti kedokteran atau insinyur profesor. Nah, contoh dari ilmu pengetahuan atau pendidikan itu sendiri yaitu apabila ketika seseorang yang tamat sarjana, yang dimana akan lebih dihargai daripada seseorang yang tidak tamat SD di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sifat-sifat stratifikasi sosial, yang dimana di dalam sifat-sifat stratifikasi sosial ini terbagi menjadi 3, yang itu sifat stratifikasi sosial tertutup, sifat stratifikasi sosial terbuka maupun campuran. Di sini kakak akan menjelaskan lebih lanjut maupun contoh dari sifat stratifikasi sosial terbuka, tertutup maupun campuran. Yang pertama itu stratifikasi sosial tertutup, yang dimana stratifikasi sosial tertutup ini tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan yang namanya perpindahan status sosial, baik itu dari ke kelas atas, ke kelas menengah, atau ke kelas menengah, ke kelas bawah, begitupun juga sebaliknya. Nah, contohnya itu masyarakat yang menganut sistem kasta yang ada di Bali, di mana kita ketahui bahwasanya masyarakat yang menganut sistem kasta tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan yang namanya perpindahan status sosial. Kedua itu ada stratifikasi sosial terbuka, yang artinya stratifikasi sosial yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan yang namanya perpindahan status sosial. Contohnya itu seorang anak petani, yang dimana apabila dia belajar dengan giat ataupun keras dan berusaha keras juga, sehingga pada akhirnya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Ketiga itu ada stratifikasi sosial campuran, yang dimana stratifikasi sosial campuran ini merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Dalam stratifikasi sosial campuran ini memungkinkan terjadinya perpindahan status sosial pada batas-batas tertentu. Nah, misalnya itu seorang Bali berkasta Brahmana, yaitu mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun, apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, maka ia memperoleh kedudukan rendah. Maka dia juga harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Teman-teman, itu saja video dari saya tentang stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, dan sifat stratifikasi sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari pembelajaran kali ini dapat mudah dipahami. Tetap semangat dan terima kasih atas semua perhatian kalian semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.